Musa dan Harun berdiri di hadapan takhta Fir'aun. Istana itu megah, tetapi hati Fir'aun keras. Musa berseru, "Biarkan umat Allah pergi." Fir'aun berkata, "Siapakah Allah ini sehingga aku harus menaatinya?" Harun melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu berubah menjadi ular melata. Para ahli sihir Fir'aun melakukan hal yang sama, tetapi ular Harun menelan tongkat mereka. Fir'aun mengerutkan kening, dan menjawab, "Aku tidak akan membiarkan mereka pergi." Hati Fir'aun semakin mengeras. Tuhan telah menunjukkan kuasanya kepada kita. Dia tidak akan berhenti sampai umatnya bebas. Maka dimulailah pertempuran antara kesombongan Fir'aun dan tangan Tuhan yang perkasa. Petualangan itu masih jauh dari selesai. Musa dan Harun kembali ke Sungai Nil. Musa berkata kepada Fir'aun, "Fir'aun, biarkan umat Allah pergi." Fir'aun menjawab dengan ketus, "Tidak, aku tidak mau mendengarkan." Musa mengangkat tongkatnya ke atas air, dan tiba-tiba, sungai berubah menjadi merah seperti darah. Ikan-ikan mengapung, dan airnya berbau busuk. Orang-orang berteriak, "Kami tidak bisa minum air ini." Namun Fir'aun tetap menolak. Musa memperingatkan Fir'aun lagi, tetapi ia tidak mau mendengarkan. Musa berkata, "Tuhan berfirman, biarkan umatnya pergi, atau katak akan memenuhi negeri." Dan seperti yang Tuhan katakan, katak-katak melompat dari sungai, lemari, tempat tidur, dan jalan-jalan, di mana-mana. Orang-orang berteriak, "Katak ada di mana-mana." Fir'aun berteriak, "Usir mereka pergi. Aku akan membiarkan orang-orang pergi." Tetapi ketika katak-katak itu pergi, Fir'aun berubah pikiran. Musa memukul debu dengan tongkatnya, dan nyamuk-nyamuk kecil beterbangan ke udara, berdengung dan menggigit. Orang-orang batuk dan menepuk-nepuk, mereka ada di mana-mana. Kawanan lalat beterbangan di rumah-rumah dan istana-istana. Namun, Tuhan menjaga umatnya tetap aman. Fir'aun berteriak, "Usir mereka." Mungkin aku akan mendengarkan. Namun, sekali lagi, ia berubah pikiran. Sapi, kuda, dan keledai Mesir terbaring sakit di ladang. Fir'aun dan para pengikutnya tampak khawatir. Sebaliknya, hewan-hewan yang sehat merumput di ladang umat Allah. Orang-orang Mesir menggaruk lengan dan wajah mereka yang dipenuhi bisul yang menyakitkan. Fir'aun mencengkeram lengannya dan tampak marah. Lalu turunlah hujan es besar dari langit, berjatuhan dengan api. Kegelapan yang pekat menyelimuti daratan, orang-orang memegang lentera untuk penerangan. Lalu datanglah belalang-belalang itu. Mereka terbang dalam awan yang begitu tebal hingga menggelapkan langit. Mereka memakan setiap daun, setiap tangkai, setiap pohon. Orang-orang panik, tidak ada lagi yang bisa dimakan. Musa berkata kepada Fir'aun, "Fir'aun, biarkan umat Allah pergi." Fir'aun berteriak, "Tidak, jangan pernah." Musa memperingatkan Fir'aun, "Jika engkau tidak membiarkan umat Allah pergi, putra tertua di setiap keluarga Mesir akan mati." Namun hati Fir'aun tetap keras. Rumah-rumah orang Mesir dipenuhi tangisan karena putra sulung mereka meninggal. Namun, di rumah-rumah umat Allah, ada kedamaian. Fir'aun berkata, dengan sedih, "Pergilah, bawalah umatmu dan tinggalkan Mesir." Akhirnya Allah telah menyelamatkan umatnya. Do you enjoy watching Moses and the Talking Bush? I will be greatly encouraged if you like, subscribe, and share this video with your friends. Thank you. Apakah Anda suka menonton Moses and the Talking Bush? Saya akan sangat terhibur jika Anda suka, berlangganan, dan membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Terima kasih.